Dalam perjalanan ada dinamika, beberapa poin yang ada yang masih ada kekosongan hukum, sehingga dilakukan revisi. Nah, revisinya sudah dilaksanakan, sudah dibuat, sehingga tadi kita melaksanakan sosialisasi dengan wilayah-wilayah yang memiliki permasalahan taksi online. Antara lain wilayah Metro Jaya, Jakarta, Jabotabek, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, serta Sulawesi Selatan. Ini 6 wilayah tadi. Tadi dihadiri langsung juga oleh 2 gubernur, Gubernur Jawa Barat, Pak Aher, dan Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, serta tadi juga Wali Kota Surabaya, Ibu Risma. Yang intinya adalah kita melihat bahwa ada beberapa dinamika dalam beberapa waktu terakhir ini, ada keberatan-keberatan, bahkan ada beberapa tindakan kekerasan yang terjadi di Tangerang Kota beberapa minggu yang lalu, serta kemarin juga di Bogor, antara konflik antara pengemudi taksi online dan taksi konvensional. Nah, untuk itu beberapa tempat tidak terjadi. Untuk itu kita laksanakan sosialisasi tadi, Permen, nanti akan disampaikan oleh Bapak Menhub serta Pak Menkominfo. Yang intinya adalah kita ingin agar dengan adanya aturan-aturan ini yang diperbarui ini menjadi lebih tertib dan lebih bisa menyelesaikan permasalahan antara taksi online dengan taksi konvensional. Nah, beberapa poin mungkin akan disampaikan oleh Bapak Menhub, dan tadi sudah mendapatkan tanggapan-tanggapan dari kewilayahan. Silakan Bapak Menhub. Terima kasih Pak Kapolri. Pertama kali saya apresiasi yang luar biasa kepada Kapolri dan rekannya yang memberikan dukungan secara penuh atas memperlakukan Permen Hub ini. Juga apresiasi kepada Menkominfo memberikan dukungan. Pertama kali yang ingin saya sampaikan, Permen Hub 32 itu pada dasarnya adalah upaya untuk tetap hadir dalam mengatur, dalam rangka melayani masyarakat. Kita tahu transportasi ini merupakan suatu kebutuhan mendasar di masyarakat. Transportasi juga merupakan sarana berusaha para stakeholder transportasi. Pada kenyataannya ada angkutan konvensional, ada angkutan online. Nah, keduanya ini harus diatur. Kita tahu juga bahwasanya angkutan konvensional ada banyak masyarakat yang mencari penghidupan di sana. Di sisi lagi ada suatu online yang merupakan keniscayaan yang harus kita ikuti, yang harus kita juga atur. Nah, oleh karenanya kita atur supaya ada suatu keseimbangan antara konvensional dan online. Bahkan kita mengharapkan bahwasanya ada suatu asimilasi daripada konvensional dan online, sehingga terbentuk suatu sistem transportasi yang menghidupi, yang memberikan penghidupan, yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kecanggihan yang baik. Nah, oleh karenanya Permen ini rohnya seperti itu. Terlihat bagaimana kita akan tetap memberlakukan ini pada 1 April nanti, dan tetapi karena pasal-pasal tersebut, katakan mengenai KIR, SIM, STNK, itu membutuhkan suatu waktu, maka kita berikan waktu pada Pemda untuk memberikan waktu untuk masa menyesuaikan. Juga yang selalu komplain dari online berkaitan dengan, satu adalah berkaitan dengan kuota, yang kedua berkaitan dengan tarif, yang ketiga berkaitan dengan STNK. Kami berdiskusi bahwasanya tadi saya mengapresiasi bahwasanya beberapa gubernur, beberapa kepala daerah pada prinsipnya menyetujui. Justru dengan satu peraturan ini ada 2 manfaat yang diperoleh. Satu adalah kepastian hukum bagi online untuk eksis. Yang kedua, ada suatu regulasi yang pasti agar
taksi atau angkutan konvensional itu terlindungi daripada dominasi yang berlebihan. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini kami menghimbau pada para pihak pengelola konvensional dan online untuk secara teduh menyikapi ini, jangan malah menjadi provokator, ya, karena disinyalir beberapa kegiatan-kegiatan itu ada oknum-oknum daripada pengurus yang melakukan itu. Tetapi kami mengapresiasi ada beberapa daerah yang secara proaktif melakukan suatu sosialisasi. Nah, oleh karenanya tadi semua Kapolda siap untuk melakukan dan ada beberapa ketetapan yang kita putuskan. Harapannya permen ini tetap berlaku, tetapi kita secara baik melakukan sosialisasi dan membuat suatu forum konsultasi sehingga tidak ada dominasi daerah terhadap pengelolaan di daerah. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, mungkin saya akan berikan konteksnya ya, bahwa teknologi digital ini sesuatu yang merupakan keniscayaan dan masuk ke semua lini, semua banyak sektor. Namun dinamikanya tentunya berbeda-beda. Ada sektor logistik, hotel yang kita semua sudah tahu tidak ada lagi yang beli voucher kemudian bawa ke resepsionis tukar dengan kunci kamar. Industri transportasi udara yang kalau kita reservasi pembayaran bahkan reservasi seat juga lakukan secara online. Dan di sini sekarang ada di industri kesehatan yang sudah dilakukan juga, ada Halodoc dan lain sebagainya, 16.000 dokter ada di ponsel kita, dan transportasi darat sekarang. Dinamikanya memang berbeda-beda. Pemerintah justru di sini masuk untuk mengadres isu dinamika yang terjadi. Seperti sekarang di transportasi darat, ya, ada dinamika antara online dengan yang konvensional. Nomor satu yang kita patut syukuri adalah bahwa dengan revisi Permen 32 ini lebih sebetulnya mengukuhkan secara legal bahwa transportasi berbasis aplikasi online itu boleh di Indonesia. Hanya caranya adalah ditata. Ditata agar apa? Dengan prinsip satu, kenyamanan, kemudian keselamatan, keamanan, dan lain-lain agar tidak terjadi gesekan, agar transisi ini juga bisa smooth, ya, bisa baik, sehingga tidak terjadi friksi-friksi dengan katakanlah transportasi yang konvensional. Sehingga pemanfaatan teknologi digital itu betul-betul harus bisa diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah ini satu, tidak ada Kominfo, tidak ada Kementerian Perhubungan, keputusan sektor tetap ada di Pak Menteri Perhubungan. Saya mengeksekusi dari sisi dunia mayanya atau dari sisi digitalnya. Terima kasih. Jadi rekan-rekan ada follow up yang dilakukan setelah rapat ini, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Di tingkat daerah tadi sudah kita sepakati nanti stakeholder terkait yaitu para kepala daerah, gubernur atau wali kota yang ada taksi online bersama-sama dengan Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo masing-masing wilayah, mereka akan melakukan dialog yang lebih intens dengan baik konvensional maupun yang online, sehingga dicari titik temu. Seperti ada beberapa aturan baru, masalah tarif atas bawah, masalah kuota taksi. Nanti mereka akan memberikan usulan. Sambil jalan dari pusat juga akan membentuk tim untuk melakukan asistensi. Ada yang sudah bagus seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, mereka sudah bergerak proaktif bagus sehingga tidak ada gejolak. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin ada gejolak seperti di wilayah Jabotabek, Bandung. Nah, ini perlu asistensi dari pusat. Kita akan berikan asistensi sehingga prinsipnya nanti ada semacam kesepakatan-kesepakatan yang lebih real di lapangan untuk menindaklanjuti peraturan menteri, revisi peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 ini. Sehingga otomatis kita harapkan dengan langkah-langkah proaktif ini tidak terjadi lagi aksi-aksi kekerasan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya.
Langsung saya jawab ya. Jadi sebenarnya kalau tarif kuota itu matematis, lebih gampang kita lakukan. Yang penting adalah ada niat bersama untuk menaati peraturan. Nah, dengan adanya Permen 32 maka ada suatu landasan hukum bagi kita untuk menetapkan bahwasanya nanti ada suatu kaidah-kaidah yang kita sepakati kita lakukan. Katakan kita tetapkan 1 kilometer itu katakanlah 1.000 gitu ya. Nah, ini menjadi suatu ketentuan. Dan nanti dengan ketentuan ini ada dasar hukum bagi Polda setempat untuk melakukan penegakan hukum gitu. Jadi saya pikir ini adalah suatu proses pendewasaan, meregulasi sehingga ada dasar hukum. Bahwasanya ada satu case-case yang terjadi di Bali, mungkin kita kecualikan karena yang susah-susah itu belakangan kita selesaikan. Kalau saya lihat Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang itu udah bagus. Mungkin Bali memang agak dikecualikan yang memang ada tembak dan ada dominasi daripada konvensional yang luar biasa. Oleh karenanya ini menjadi suatu proses. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang muncul di masyarakat, takutnya nanti ketika nanti ada perubahan tarif akan lebih mahal nggak Pak dari tarif yang biasanya? Karena mereka bertanya seperti itu, nanti akan lebih mahal nggak atau sama aja dengan konvensional mahalnya? Yang kita pegang adalah kompetisi. Karena kompetisi itu akan mendewasakan, tidak ada satu pihak yang memaksakan besaran tertentu. Saya tidak katakan sesuatu, tetapi sekarang ini itu murah, ada suatu subsidi. Yang subsidi ini tidak membuat baik, karena bisa juga merugikan pengemudi. Bisa juga secara long term ada suatu penguasaan yang berlebihan. Nah, kita tidak ingin ada suatu penguasaan yang berlebihan. Kita ingin beberapa operator ini tetap eksis dan dengan kompetisi masyarakat pasti diuntungkan. Ya, prinsipnya tadi disepakati juga bahwa masing-masing wilayah ini kan beda-beda. Masing-masing wilayah nanti akan membicarakan dengan stakeholder yang terkait, baik dengan online maupun yang konvensional, sehingga nanti ada kesepakatan mengenai tarif atas bawah di wilayah masing-masing. Setelah itu baru diusulkan kepada pusat. Tadi kalau sudah kita sampaikan tadi, kalau dilaksanakan semua oleh bawah, oleh wilayah, ada yang berkeberatan. Di Jakarta berkeberatan, minta keputusannya oleh pusat. Tapi kalau diambil keputusan oleh pusat, wilayah mengatakan, kan wilayah kita beda-beda karakteristiknya, beda jalannya, luas wilayahnya lain-lain. Sehingga perlu dilakukan juga mekanisme yang disepakati tadi adalah wilayah yang menentukan tarif atas bawah diusulkan kepada pusat, sambil pusat memberikan asistensi. Kalau nanti ada pelanggaran tadi seperti yang di Bali, itu kecualian. Kalau ada yang mematikan argo, itu pelanggaran. Ya, nakal. Itu ya, kalau nakal terima kasih informasinya. Siarkan aja di sini. Kita akan tindak itu yang mematikan argo-argo itu. Nah, itu. Baik, rekan-rekan yang lain, satu lagi. Ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan kepada waktu video conference pada jajaran, satu, lakukan deteksi dini. Deteksi dini artinya dengar informasi. Kalau ada gejolak, jangan dibiarkan. Karena gejolak itu enggak terjadi seketika. Apalagi ini bukan teoris segala macam mereka ya, ini kan masalah sosial masyarakat. Pasti gampang terdeteksinya. Sehingga harusnya deteksi, segera redam. Strateginya adalah melakukan langkah-langkah proaktif untuk melakukan komunikasi dan dialog. Tadi sudah disampaikan tadi. Agar laksanakan komunikasi dialog yang melibatkan mulai dari Pemda, Polri, Dinas Perhubungan, Kominfo masing-masing. Setelah itu undang taksi konvensional, Gojek bila perlu dengan anggota DPRD yang ada di situ, mewakili masyarakat, rakyat. Nah, baru dicari solusinya. Jadi tadi sudah saya ingatkan, jangan sampai sudah terjadi keributan baru polisinya turun tangan. Lakukan langkah proaktif. Kalau ada yang melanggar, tindak tegas. Saya pikir kalau dengan langkah-langkah proaktif, komunikasi, tindak tegas, tidak akan terjadi aksi-aksi anarkis. Tapi kalau sudah terjadi anarkis, ya tegakkan hukum. Baru kita lakukan dialog lagi. Saya pikir saja. Rekan-rekan, terima kasih banyak karena Pak Menteri juga ada kesibukan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.